Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Uang memang sesuatu yang selalu menyenangkan untuk dibicarakan di setiap sendi kehidupan. Uang dibutuhkan sebagai alat transaksi dan mendapatkan sesuatu. Selain fakta bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah, ada banyak fakta unik mengenai uang di Indonesia yang belum diketahui banyak orang. Uang sih memang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang rasanya mati. Bener nggak netizen? Wow. Berikut ini adalah ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, uang yang dicoret atau distempel harus segera ditukar. Tidak semua uang masuk dalam kategori layak edar. Karena itu, Bank Indonesia atau BI mengimbau untuk senantiasa merawat uang agar uang yang berada di tangan masih termasuk dalam kategori layak edar. Merawat uang dapat dilakukan dengan metode 5 jangan, yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Kirain jangan dipakai. Penting bagi masyarakat untuk menjaga uang agar senantiasa dalam kondisi layak edar, agar keaslian uang dapat dikenali dengan mudah. Nah, uang yang dicoret atau distempel sebenarnya masuk dalam kategori tidak layak edar. Maka dari itu, Bank Indonesia mengimbau kepada masyarakat bahwa saat masyarakat menemukan uang yang sudah tercoret atau distempel, segeralah menukarkan uang tersebut ke bank terdekat. Gue kayak sedang ngasih pengumuman apaan gitu ya. Kedua, uang tidak boleh digunakan untuk kerajinan hiasan mahar. Mungkin kerajinan uang untuk mahar sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Walaupun terlihat indah dan bernilai seni yang tinggi, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa masyarakat dilarang merusak uang kertas. Jika sampai peraturan tersebut dilanggar, maka pelaku terancam terjerat hukuman pasal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Memang, dalam pembuatan uang hiasan mahar terjadi serangkaian proses yang menyebabkan uang kertas menjadi rusak. Proses-proses tersebut berupa dilem, diselotip, hingga distaples. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia menyatakan, uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di Bank Indonesia. Bahkan pihak bank akan menyitanya karena dinilai sengaja merusak rupiah. Maka dari itu, para pengrajin mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas palsu saja dalam membuat uang hiasan mahar. Yang ketiga, Mujirun pelukis uang Soeharto mesem. Zaman sekarang mungkin akan sedikit sulit menemukan gambar Soeharto mesem dalam sebuah lembar uang. Memang, gambar Soeharto mesem hanya dicetak pada lembar uang Rp50.000 saja, terbitan tahun 1995. Uang tersebut merupakan edisi khusus sebagai peringatan 25 tahun pemerintahan Soeharto. Pelukis Soeharto mesem sendiri adalah Bapak Mujirun, seorang engraver atau pengukir uang dari Perum, Perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Sebelumnya di desainnya terpilih maksud kami, Mujirun bersaing dengan seorang pengukir uang asal Australia untuk menyelesaikan desain yang diminta BI pada tahun 1994 sampai dengan 1995 tersebut. Akhirnya, Soeharto memilih desain dari Mujirun untuk menjadi pemenangnya. Proses penjurian berlangsung secara objektif karena yang dinilai berupa gambarnya saja tanpa mencantumkan nama pelukisnya. Keempat, ada uang logam pecahan 100.000. Banyak yang tidak tahu bahwa BI pernah mengeluarkan uang logam senilai 100.000. Uang tersebut merupakan salah satu koleksi uang khusus BI seri Cagar Alam tahun 1974. Uang berbahan dasar emas tersebut dicetak dalam rangka peringatan 100 tahun pemimpin Republik Indonesia. Yang kelima, Uang kembalian tidak boleh diganti dengan permen.
Larangan untuk memberi kembalian berupa permen disampaikan langsung oleh Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah, sehingga tidak sepatutnya menjadi bahan kembalian. Jika pembeli diberi kembalian berupa permen, pembeli dapat menolak permen tersebut. Memang, masyarakat Indonesia sangat menganggap remeh uang koin. Di sisi lain, uang koin masih termasuk dalam alat pembayaran yang sah. Perputaran uang koin dalam satu dekade ini dibilang memprihatinkan. BI telah mencetak uang koin dengan jumlah mencapai 6 triliun rupiah. Wah. Namun yang kembali ke BI hanya sebesar 900 miliar rupiah. Kemenain ya tuh duit ya. Keenam, Bitcoin bukan mata uang resmi. BI telah menurunkan mandat bahwa mata uang virtual yang satu ini bukanlah mata uang resmi. Karena bukan merupakan mata uang resmi, Bitcoin bukanlah alat pembayaran yang sah. Hal tersebut tercatat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency bukanlah mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Untuk itu, masyarakat harus berhati-hati saat melakukan transaksi dengan Bitcoin. Yang ketujuh, tunanetra bisa mengenali uang. Desain uang terbaru yang dicetak BI didesain secara khusus sehingga para tunanetra dapat mengetahui besarnya nominal dari uang tersebut. Desain uang logam yang terdiri dari 4 pecahan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga cetakan nominal dari uang tersebut timbul. Dengan begitu, para tunanetra dapat meraba dan mengerti besar nominal uang koin tersebut. Sedangkan untuk uang kertas yang terdiri dari 7 pecahan, rinciannya adalah sebagai berikut. Pecahan 100.000 terdapat 1 bagian garis timbul di pinggir kertas. Pecahan 50.000 terdapat 2 bagian garis timbul di pinggir kertas. 20.000 terdapat 3 garis timbul di pinggir kertas, dan 10.000 terdapat 4 bagian garis timbul di pinggir kertas. 5.000 terdapat 5 bagian garis timbul di pinggir kertas. 2.000 terdapat 6 bagian garis timbul di pinggir kertas, dan 1.000 terdapat 7 bagian garis timbul di pinggir kertas. Yang kedelapan, Bank Indonesia tidak membuat uang plastik lagi. Siapa sangka bahwa BI pernah mencetak uang plastik. Dulunya, BI pernah mengeluarkan uang plastik pecahan 50.000 dan 100.000. Tidak hanya di Indonesia, banyak negara sebenarnya juga sudah mulai beralih mencetak uang plastik. Namun sayangnya, nampaknya masyarakat Indonesia belum siap dengan kehadiran uang plastik tersebut. Masyarakat Indonesia masih mempunyai kebiasaan menstaples uang dan menyetrika uang yang sudah kucel. Kedua kebiasaan tersebut akan merusak uang plastik sendiri. Selain itu, bahan uang plastik sangat mudah didapat, sehingga uang plastik dapat dengan mudah dipalsukan. Yang kesembilan, ada uang yang belum dipotong. Ternyata, uang yang belum dipotong tidak hanya ada di film kartu saja. Bank Indonesia juga mengeluarkan uang yang belum dipotong. Uang yang belum dipotong tersebut dicetak sambung-menyambung dengan uang-uang lainnya. Uniknya lagi, uang yang belum dipotong tersebut juga merupakan alat pembayaran sah. Namun, BI menerbitkan uang yang belum dipotong tersebut hanya untuk konsumsi kolektor. Pada tahun 2004, BI pernah menerbitkan uang bersambung pecahan 20.000 dan 100.000 dalam 2 lembaran dan 4 lembaran. 1 tahun setelahnya, BI menerbitkan uang bersambung pecahan 10.000 dan 50.000 rupiah dalam 2 lembaran, 4 lembaran, dan 45 lembar uang plano. Yang ke-10, uang asing di atas 1 miliar dilarang dibawa ke Indonesia. Mulai tanggal 3 September 2018 lalu, Bank Indonesia telah memberlakukan larangan untuk membawa uang asing yang bernilai setara dengan 1 miliar rupiah atau lebih. Larangan tersebut berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2-PBI/2018 tentang pembawaan uang kertas asing ke dalam dan keluar daerah pabean Indonesia. Bagi pihak perorangan ataupun lembaga yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda maksimal 300 juta. Namun, sanksi tersebut tidak berlaku untuk lembaga yang memiliki izin seperti bank dan penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing atau KUPFA, bukan bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Nah, demikianlah ulasan fakta tentang uang di Indonesia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like,
komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.